Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti, Prodi Pendidikan Geografi ICT. Pada video ini saya akan membahas tentang profesionalisme guru. Baiklah, sebelum melangkah ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu profesionalisme guru. Jadi, profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Selanjutnya, saya akan membahas guru sebagai profesi. Profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh 3 faktor terpenting. 1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh atau pada program pendidikan keahlian atau spesialisasi. 2. Kemampuan memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki. 3. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki. Suatu profesi memiliki persyaratan tertentu, yakni menuntut adanya keterampilan mendasar pada konsep dan teori ilmu pengetahuan, menegakkan keahlian pada suatu keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan profesinya, menuntut tingkat pendidikan yang memadai, kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, pengembangan diri sejalan dengan dinamika kehidupan, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki objek tetap seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan siswanya, diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasa atau keahliannya. Kemudian, kompetensi dalam konteks keprofesian. 1. Kompetensi. Kompetensi dasar. Kompetensi dalam konteks keprofesian ada 3 istilah yang mengandung makna apa yang: A. Competence is being competent ability to do the work. B. Competent refers to person having ability, power, authority, skill, knowledge to do what is needed. C. Competency is rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition. Seorang profesional yang kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya, yakni mampu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu secara rasional. He is fully aware of why he is doing what he is doing. B. Menguasai perangkat pengetahuan, teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi tentang seluk-beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya. He really knows what do it to be done and how do it. C. Menguasai perangkat keterampilan, strategi dan taktik, metode dan taktik, prosedur dan mekanisme saran dan instrumen tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya. He actually knows through which ways he shall go and how to go through. D. Memahami perangkat persyaratan ambang, basic standards, tentang ketentuan kelayakan normatif minimal, kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan, dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya. D. Minimal achievable performance. E. Memiliki daya atau motivasi dan citra atau aspirasi unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. F. Memiliki kewenangan yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan dan teruji, sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang. Perangkat komponen dan indikator kompetensi. Yang pertama itu bagian A, performance komponen, yaitu unsur kemampuan penampilan kinerja yang nampak sesuai dengan bidang keprofesiannya, teaching, counseling, manajemen. Kemudian, bagian B itu subjek komponen,
yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan atau substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat. Selanjutnya yang ketiga, C. Professional component. Unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya. Bagian D. Proses component merupakan unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental atau intelektual, mencakup proses berpikir, logis, kritis, rasional, kreatif, dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen kemampuan tadi itu ada beberapa bagian. Selanjutnya, kompetensi guru. Kompetensi adalah pemilikan, penguasaan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut pada suatu jabatan. Kompetensi guru mencakup 3 komponen pokok. Yang pertama, kemampuan kognitif, yaitu kemampuan guru menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian kependidikan dan materi bidang studi yang diajarkan. 2. Kemampuan afektif, mampu mengelola seluruh aspek perasaan, emosi, dan sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. 3. Kemampuan psikomotor, yaitu keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmania, yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai guru atau pengajar. Kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya, kompetensi profesional. Profesional menunjuk pada 2 hal pengertian, yaitu orang yang menyandang profesi dan kemampuan, dan penampilan atau performance orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Kemampuan profesional guru mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan penghayatan atas landasan dan wawasan pendidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses pendidikan. Kemudian kompetensi profesional meliputi menguasai landasan pendidikan, menguasai bahan pembelajaran, mampu menyusun program pembelajaran, mampu melaksanakan program pembelajaran, mampu menilai proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian menurut Suparno adalah mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, kemampuan mengaktualisasikan diri seperti disiplin, tanggung jawab, peka. Guru itu bermoral dan beriman. Tugas guru membantu anak didik bertakwa dan beriman serta menjadi anak yang baik. Guru menjadi teladan dalam beriman atau bertakwa. Guru mempunyai aktualisasi diri yang tinggi, sikap yang bertanggung jawab khususnya terhadap perkembangan anak didik, kemampuan berkomunikasi hubungan dengan orang lain, disiplin diteladani anak didik. Guru memiliki sikap mau mengembangkan pengetahuan terbuka terhadap perkembangan pengetahuan dan bersikap ingin terus maju dengan belajar. Selanjutnya, kompetensi pedagogik. Guru dituntut memahami sifat-sifat, karakter, tingkat pemikiran, perkembangan fisik dan psikis anak didik, pendekatan psikologi anak. Guru menguasai teori-teori pendidikan, terlebih pendidikan di zaman modern. Pendidikan di Indonesia yang bersifat demokratis, memahami bermacam-macam model pembelajaran, serta sistem evaluasinya terhadap perkembangan anak didik. Kemudian kompetensi sosial itu meliputi memiliki empati kepada orang lain, memiliki toleransi kepada orang lain, memiliki sikap dan berkepribadian yang positif, mampu bekerja sama dengan orang lain. Kompetensi sosial adalah social intelligence atau life skill. Kesimpulan, kompetensi sosial mengandung makna kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang lain.
Baiklah, itu